Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara, sahabatku semua. Kali ini ketemu lagi dengan saya, si Anajun. Kali ini saya akan sedikit berbincang, ngopi bareng sama Mang Budi, ketua bikers salah satu komunitas motor di Bandung juga. Terus sekarang lagi mendirikan komunitas baru lagi. Nanti kita akan berbincang-bincang ke depannya apa saja kegiatan Mang Budi sekarang. Jadi Assalamualaikum Mang Budi. Waalaikumsalam. Selaminya nggak ketemu teh di seberapa bulan, karena saya kira Ada kesibukan masing-masing. Ayeuna dulu Mang Budi sama saya teh bareng di komunitas Begundal Hijrah. Nah, cuman ada sedikit selek sama sang personil, sang ketua yang hebat, yang perfect. Akhirnya kita nah, saya fokus ke kehidupan saya. Budi juga fokus dengan pekerjaan dan komunitas baru. Jadi Mang Bud sekarang teh kegiatan teh apa aja selain bekerja, selain pekerjaan? Jadi masih ya ada eksis di kompleks ini, istilahnya islah diri. Karena memang menjalani roda kehidupan ini memang banyak sekali liku-likunya. Jangankan untuk menuju ke arah yang lebih benar, ketika kita hidup urakan pun sama. Yang namanya masalah itu pasti ada. Betul. Apalagi kita menuju ke lebih baik lagi, lebih berat lagi. Tantangannya itu selalu ada. Jadi memang di sini jadi pengalaman juga. Kita harus lebih awas diri lagi, kita harus lebih sabar lagi dalam menghadapi konteks sama manusia. Yang lebih berat itu yaitu hubungan antara sesama itu. Karena ya satu tadi ya sama Ajun, memang sama Ajun nggak ada masalah gitu. Cuman kita dipetik atau dipecah belah oleh seseorang gitu. Yang akhirnya kita yang tadinya baik-baik saja jadi kurang baik, kita Terbawa suasana. padahal sebetulnya saya sama Ajun nggak ada masalah apa-apa, karena yang di tengahnya ini gitu. Yang mempunyai karakter setan mungkin. Ada disebut setan mah karakternya, makanya Iblis. ya, orang paling bener lah kita dia mah gitu. Saya orang menjelma di hal aja bodoh. Udah kayak di bodoh kesimpulan. Jadi ya sementara ini saya kok konsentrasi ke keluarga tetap, karena itu utama ya. Kerja lah, kuli biasa. Yang penting sebesar apapun usaha kita untuk keluarga itu bakal lebih baik. Selebihnya belum minalas di luar ya, kita silaturahmi. Nah, saya mah ada lain terhayang silaturahmi jeung ustaz, silaturahmi jeung tanya. Sing mungen ustazna silaturahmi. Geus silaturahmina jeung koboe deui, jeung biker deui gitu. Karena ujung-ujung ke silaturahmi ke pejabat, emang saha cenah mana. Jadi main rada nyambung. Nah, jadi lu cari yang nyambung-nyambung dulu. Karena memang nyambung udah nyaman. Ya. Dulu pas awal mula Mang Budi memutuskan hijrah gitu nya, memutuskan hijrah. Kumaha eta teh awal mulana hidayahna teh? Memang namun perlu diceritakan bahwa masalah ya hanya ya kasih sayang Allah pada saya. Jadi diberikan ujian itu melalui teman pertama. Yang namanya kita ngumpul bareng, minum bareng, ngobat bareng, jalan bareng, segala bareng lah, maksiat bareng. Tapi mungkin yang saya rasakan ketika saya ngepleng itu tidak lepas daripada gerak-geriknya orang-orang sore. Satu contoh mungkin
pemirsa juga pernah mengalami ya, ketika kita sedang on gitu, terus tiba-tiba lihat ada orang yang bolak-balik ke masjid. Nah, itu hati kita tuh sebenarnya udah kacentang, cuman sinyalnya letik gitu. Ya Allah, udah yang gitu irahan. Tapi dalam hati, di hati tuh kacentang. Enak gitu niat orang yang pulang dari masjid, ketemu ke masjid enak gitu kan. Nah, perasaan mata batin kita itu pertama kali nu kacentang eta. Yang kedua bukan mungkin ya, karena saya pernah dengar dalam satu perkajian bahwa hidayah yang didapat oleh kita ini tidak lepas dari risau pikirnya orang-orang yang soleh. Karena setiap orang muslim pasti setelah sholat Allahumma gfir ya, lil muslimin awal itu jadi buat tetangga kita, saudara kita seluruh dunia bakal doa. Itu adalah salah satunya. Itu paket pertama. Yang kedua, tidak luput juga dari ikhtiar kita selaku kita yang mau kemana nih kita kan. Karena sebenarnya kasih sayang Allah itu ya rupa-rupa cuma dari ujian, sakit, bukan duit, sebut besken. Itu sebetulnya namun cubitan karena kerasnya hati manusia gitu ya. Hati jelema mah litas batu hese, tapi minimal ada rasa dengan batin kurang dirupet gini terus gitu, kapan mau benerna gitu minimal. Nah ya pikir seperti itu dibantu doa orang yang soleh. Dan yang ketiganya kita ada ikhtiar, dan kita namun cek bahasa keren nama tafakur diri lah ya. Kalau lebih jelasnya lagi introspeksi diri. Nah, orang dari kiwai lah cek besar EP mah kita wae gitu. Pasti ada pertanyaan di dalam hati kita itu. Yang punya jawabannya kita juga, yang merubah ya kita juga. Tapi peran daripada teman itu sangat dominan. Satu contoh ada keterangan ya hadis Nabi, cuman saya nggak implementasikan karena kurang benar ya, balelo. Cek Nabi kia kurang gaul kumaha gaul jeung tukang minyak minimal ke bawah keuseunya gitu ya. Orang gaul aja tukang mabok sana jantung minum jadi disangka jeung babaturan lah saya tahu babaturan tukang moga minimal gitu. Jadi kumaha orang posisi suci gitu, tergantung suasana. Dan yang memang yang paling sebetulnya saya juga kalau dikategorikan hijrah pertama belum lah aing kalau kesempurnaan ada susah. Karena apa, kita berangkatnya bukan dari santri, bukan benar-benar pure dari jalanan gitu, benar-benar blank bisa gitu ya. Cuman karena kasih sayang seorang teman yang bersilaturahmi, yang mengajak tidak bosan-bosan berkunjung gitu, saya memberikan motivasi, akhirnya mau datang itikaf 3 hari. Dan nah mungkin pemirsa juga pernah mendengar ada yang namanya metode itikaf 3 hari ya, 40 hari itu ada memang di orang-orang yang kurus. Dan saya salut ya pada orang-orang kurus itu. Karena apa? Semua orang saat ini hanya memikirkan dunia dan hanya keperluan pribadinya, mengenyangkan hawa nafsunya. Tapi salutnya saya kepada orang-orang kurus ini, walaupun dia dalam keadaan kekurangan, keterbatasan, tapi setiap hari ada pikir. Apa yang disebut pikir itu pikir secara Nabi. Bagaimana supaya teman kita mau ke masjid, bagaimana teman kita supaya mau taat, itu dipikirkan terus kemana. Coba umat sekarang, manusia zaman sekarang bawa pikiran batu, pikiran diri sorangan ini jangan. Yang penting mah yang kumaha loba duit gitu kan ya, kumaha usaha yang maju gitu kan. Jadi tidak luput dari peran orang-orang kudus yang mau datang mengetuk pintu rumah saya dan mengetuk hati saya. Akhirnya saya mau menyediakan waktu, harta, diri dan waktu. Saya bari jeung teu gede hari tadi korban 15.000
3 hari tikap di masjid dahar di kaula sareti bra sholat kajaga aduh nah citu sebenarnya tadi dinya Ternyata agama teh nikmatnya. nikmat ininya itu teh yang namanya orang urut careuh gitu ya geus nyawa teh ngeunah galeong deui gitu biasa galeong heula anu ngajak daek deui jadi ada peribahasa mungkin ini peribahasa mahal ya peribahasa kuno gitu jika acak nengang batu naun-naun jadi lekop kalau di bahasa Indonesia kan seperti air yang menetes batu dia tidak bosan-bosan terus menetes coba lihat di buha-buha atau mungkin ya nah itu udah tahu semua tapi salah saking giginya air karena karakter air di sini tuh lembut tapi dia bisa menembus yang namanya batu sekeras apapun nah itulah wujud kerja daripada orang-orang yang soleh pure karena Allah bukan karena duit bukan karena ingin dihargai bukan karena ingin karena beban nah ayeuna teh saya teh keur ngumpulkeun atau keur ngoleksi minimal babaturan anu boga sifat jadi karena hanya cara seperti itu yang bisa merubah hati saya mah keras ini adi bejaan batu mah hese di bejaan ku kolot hese tapi guys begitu kerasa jadi ya ada bahasa terkenal kata saya emang awalnya saya terus terang geuleuh saya asli orang-orang jarang ngotan pakai sarang ngatung mesti di kita geuleuh sih naonan gawe-gawe gitu tapi lamun dipikir deh secara logika pakai akal sehat ya akal kelo urang hirup rekaman harta yang kita usahakan dipakai untuk apa nah itu orang-orang hurufnya bisa pikiran karena orang-orang huruf itu ya maaf mereka adalah penerus risalah para nabi mengikuti korbankan hartanya, dirinya, waktunya, keluarganya seperti itu. Namun dipikir memang saya goblok anak pemajikan ditinggal tapi lamun dipikir di secara umum ada orang oke bakal ninggalkan namun akhirnya takkan ngobrolnya jauh dipanggil otomatis keluarga ditinggalkan teman ditinggalkan itulah jadi kadang mohon maaf orang berpikiran buruk kepada orang-orang itu seperti itu padahal kita lahir ke dunia teh sorangan waktu sorangan jadi bekerja berniaga atau mencari kifayah yang lainnya itu hanya sebatas keperluan saja cuman ya mohon maaf saya karena sudah ada cucuran rahmat rata caang gitu benar ya Dari angin. pertama dari menjaga diri dari angin yang kedua menambah poin penampilan gitu. Jadi lebih keren gitu. Kembali ke konteks awal saya kira mungkin jadi pertanyaan yaitu tadi kita lihat orang yang bolak-balik ke masjid yang kedua ada teman yang mengingatkan dan yang ketiga yang jadi pelajaran buat saya ketika ada seorang teman dekat yang habis minum bareng kemudian dipanggil padahal waktu itu saya sama tarik keron tarik kan 5 dimensi itu kekenceng-kencengnya pas di bejaan dikasih tahu sama teman nah, sebulan lah si A meninggal padahal waktu itu habis minum barang obat barang dia pergi ke Subang saya sama tepar di masjid baik cerita coba orang ke masjid mau sholat kita mau tepar di masjid tadi ini jadi mesti ada 1% mungkin ya, otak waras dalam hati saya dalam keadaan terbalik gitu orang minta ya Allah berikan aku kesadaran cepat pulihkan ya Allah segala sadaranku ini aku benar-benar ingin tobat gitu nah mungkin di situ request saya yang mungkin dikabul oleh Allah dalam keadaan
para rubuh kacau balau luas, malah mau bisa paketkan gitu ya orang. Cuman ya memang tidak lepas ada usaha itu ya mungkin minum eta teh kelapa kelapa abe aktiru sampai ke bunga gitu keluar deh Jun keluar kita dicuci we diminum di terakhir alhamdulillah besok paginya mulai sadar baju ngeradar itu ngilu ke makam nganterin ke makam dan ditambah lagi pelajaran baru ketika masuk ke pemakaman namanya hujan angin kemudian gelap petir punya film budaya sampai ke makam yang di kali ini airnya sepi saat ini nangis ya Allah ini benar-benar satu penampakan yang tadi maka di situ saya mulai menyendiri mulai saya putuskan komunikasi dengan teman-teman sampai teman-teman sendiri si Udon wah dia jadi beda sih jadi namanya apa saya bingung sih tuh harus memulai bagaimana akhirnya saking takut lah takut nggak mau gitu mati seperti itu mati dalam keadaan konyol itu yang paling rugi karena ini yang namanya kematian forever ya selama-lamanya sementara di dunia ini saja kita tidak punya rokok atau mau main lingkungan apalagi ini memasuki fase yang selamanya menghadap roh gitu. Akhirnya ya ikhtiar saya pertama mungkin baca-baca buku mulai menyenangi baca-baca buku agama mulai memilih teman, mulai senang mendengar tausiah. Jadi indah sekali. Jadi mengumpulkan kekuatan seperti halnya seorang prajurit, polisi, tentara atau satpam atau hansip seperti itu. Jadi sebelum dia maju jalan itu jalan di tempat dulu. Sama tadinya. Islah saya itu memperbaiki diri saya itu di rumah dulu. Karena apa berat buat saya buat pergi ke masjid itu tantangannya berat. Pertama memang terbiasa, keduanya takut diketawain. Mau hujan angin. Gimana itu tantangan pertama. Biasa megang vodka atau whisky gitu, karena mau sarung. Gitu. Nah ini ya mau tidak mau saya udah karena siun teh takut. Ya, udah sholat di rumah. Lama ketemulah satu keterangan yang mengatakan bahwa laki-laki itu harus sholat di masjid. Sementara saya tidak punya kekuatan. Tapi hayang gitu ke masjid, hayang. Akhirnya gimana? Jadi kalau mau sholat keluar kampung. Nanti sholat di kampung kan era takut ketahuan ya, pindah ke masjid tetangga sebelah gitu, beda RW gitu atau beda kampung. Gitu. Yang penting sholat, kalau enggak jemaah yang lain pada keluar lalu saya masuk nah, tapi di situ masih kena tegunan sini berjamaah akhirnya dengan saran teman yang tadi saya ceritakan dia mengajak etikaf 3 hari dengan modal 3 hari itu saya punya kekuatan dan akhirnya punya motivasi bahwa dulu kita hidup edan gitu nggak malu gitu sama teman-teman. Nah sekarang kita mau benar pemalu gitu. Nah itu yang dimotivasi akhirnya dulu mabok maksiat akhirnya berubah jadi mabok agama. Mabok agama dia dan kan sampai kan ada yang bilang wah pas ulama eleh gitu sorban dipakai jamur dipakai minyak wangi dipakai siwak dipakai celana cingkrang. Dan alhamdulillah memang terasa nikmat yang namanya nikmat luar biasa ya boleh dikatakan bahasa ria lah bahasa legeng nama manisnya iman deh terasa bahkan ketika kita tidak sholat itu merasa punya utang merasa dikejar-kejar nah itu dan itu
perlu diusahakan memang betul. Kalau kita tidak ada usaha atas perbaikan itu ya mohon maaf, maka hidayah tidak akan sampai kepada diri kita. Kalau ibarat kita lapar gitu, makan, tapi kita tidak gerak gitu. Mau nyampe gimana nasi ke mulut kita kalau tidak ada gerak? Semua ada gerak, ada usaha. Minimal kita berkunjung ke tetangga, minimal misalnya kita ngomong bukan punya nasi, kita kan ikhtiar seperti itu. Begitupun dalam perkara hidayah, kalau kita hanya menginginkan berangan-angan terus kapan kita mau sholat, kapan tidak akan sampai. Jadi hidayah harus diraih, harus dikejar, harus dijemput bola. Walaupun tantangannya ya itu tadi dihina, ya diketawain, wajar. Ya itu mah konsekuensi kisah. Kalau kita mau aman, mau selamat, ya enjoy ya. Dan sekarang rekan-rekan yang tadinya menghina, caci, mencibir, ngetawain, bosan sendiri ya itu. Sampai-sampai saya kalau dicari mana yang biasa ngetawain saya, karena nggak ada, jadi malah nantang. Biasa mencibir akhirnya bahkan berani mengajak sekarang, karena fadilah daripada mengajak ini, apabila kita mengajak dan orang tersebut mau yang mengajak itu mau ke dalam kebaikan, maka pahalanya mengalir tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Seperti bisnis MLM, kita punya jaringan, kita ngajak satu orang atau 2 orang, 3 orang, apalagi ratusan sampai ribuan, terus orang tersebut sebenarnya 3.000, oh iya acan itu nih, sudah excellent, itu pahalanya mengalir. Dan itulah saya merasa kagum pada sosok Rasulullah seperti itu. Tes pengorbanan sampai hartanya habis, waktunya habis untuk umat. Pikir teh umat gitu, kali orang duit. Wajeng bengaran tuh. Bengaran tuh menang sekali menang beak deui nya. Sok enak mah menyanyikan 1-2 buah lagu. Ya memang basic saya dulu kan anak terminalnya, amin, cari uang susah-susah, panas-panas, haus-haus, terus menang duit, oke beli arak, mabok, kita beli orang jadi tua. Punya uang tuh dulu, kebalikan tuh bisa beli minuman tuh, satu kebanggaan. Tapi itulah proses hidup. Harus kita jalani, kita alami, tapi harus jadikan hikmah. Sampai penting orang walaupun mantan anu yang penting bukan mantan ustad ya gitu. Nah, mantan ustad ya. Lebih baik mantan preman daripada baik mantan preman, mantan bajingan, mantan begunal, mantan bangsat gitu, atau mantan apa gitu. Yang penting kita ada perubahan. Betul. Karena ulama katakan Allah itu tidak perlu banyak dalam amal, sedikit tapi ikhlas. Itu yang Allah ambil. Bukan mesti sholat banyak, puasa banyak, balik ke ikhlas. Kenaon gitu. Nah itu dalam hal hidup kita bersama. Jadi kita dalam konteks keikhlasan, lillah, itu ada keberkahan. Baik dengan teman, tetangga, saling support, saling membantu. Itu mah hiburan dari teman-teman lama ini. Juga tidak lupa jasa orang tua itu sangat penting. Doa dari kedua orang tua itu jadi di atas segala. Bahkan Allah pun ridho apabila orang tua kita ridho, Allah lebih ridho. Jadi berbaik-baiklah kalian pada kedua orang tua kalian. Satu tembang sebagai selingan atau juga motivasi buat kalian. Pondok Gede dari Iwan Fals. Di kamar ini aku dilahirkan
tangan Bapakku. Di rumah ini aku dibesarkan, dibelai mesra lentik jari ibu. Nama dusunku ujung aspal Pondok Gede. Rimbun dan anggun ramah senyum penghuni dusun. Sampai saat tanah moyangku tersentuh sebuah rencana dari serakahnya kota. Terlihat murung wajah pribumi, terdengar langkah hewan bernyanyi. Kambing 9, motor 3, bapak punya. Ladang yang luas habis sudah sebagai gantinya. Di depan masjid samping rumah wakil Pak Lurah, tempat dulu kami bermain mengisi cerahnya hari. Namun sebentar lagi angkuh tembok pabrik berdiri. Satu persatu sahabat pergi dan takkan pernah kembali.